Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang lagi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua ya. Ya saya sudah lama nggak sharing di Ibadah Raya, tapi puji Tuhan hari ini agak a little bit nervous gitu kan, agak-agak ini. Tapi puji Tuhan. Yuk hari ini di bulan Februari ini kita masuk di dalam yaitu karakter Kristus. Katakan karakter Kristus. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai karakter Kristus ya. Jadi bulan ini ya karakter Kristus ya, sampai ngelotok. Kalau kita akan belajar mengenai karakter Kristus dan untuk di minggu ini kita akan belajar mengenai salah satu karakter Kristus yaitu apa? Berkorban. Katakan berkorban. Ya berkorban itu apa sih? Bersama korban, iya benar juga sih bersama korban ya. Nah berkorban itu apa? Kita menyerahkan apa yang kita miliki ya kan. Dengan sepenuh hati ya oke. Nah kita berbicara mengenai berkorban. Yuk kita baca di bareng-bareng yuk kita baca di 1 Korintus 13 ayat 3. Ya berbicara mengenai berkorban kita udah pasti belajar dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Tidak ada role model, tidak ada teladan yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat dibanding Tuhan Yesus. Jadi patokan kita, role model kita yaitu Tuhan Yesus ya. Oke, kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 3 ya. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Katakan amin. Ya. Jadi sekalipun aku membagi-bagikan semuanya itu ada padaku ya, udah dibakar, nyerahin tubuh segala macam. Kalau nggak ada kasih, ya itu nggak ada faedahnya bagiku. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada dasar kasih. Sayang dibilang, di firman Tuhan katakan nggak ada faedahnya. Jadi segala sesuatu kita lakukan, yuk kita dasarnya apa? Kasih. Yesus, inti dari kekristenan ialah berkorban dengan dasar kasih ya. Jadi inti kekristenan kita ialah berkorban dengan dasar kasih Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk berkorban bagi umat manusia. Amin. Karena dasar kasih, maka Yesus rela berkorban bagi umat manusia. Jadi karena dasarnya kasih nih, jadi Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Waktu saya hari-hari ini saya baca di sebelum kisah para rasul saya baca di Yohanes. Saya baca gimana cara detik-detik Tuhan istilahnya mau disalibkan gitu kan. Saya baca, saya lihat terus waktu perenungan firman Tuhan, saya lagi mikir gini, gimana rasanya ya, aduh Tuhan Yesus itu 100% manusia, Tuhan Yesus juga 100% Tuhan. Jadi kita mesti tahu nih, Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% dia Tuhan. Nah ketika dia menjalani penyaliban, dia menanggalkan ketuhanannya, dia mengalaminya secara manusia. Waduh saya mikir, oh iya ya Tuhan, saya diingatkan. Nah waktu ditangkap, disalib, digampar, istilahnya digebukin, udah kayak maling kan, digebukin kayak maling gitu kan, dicambuk segala macam. Terus segala macam saya mikir, apa yang telah Tuhan Yesus alami itu ngeri, itu beyond pemikiran kita gitu loh. Ya, disiksa segala macam, akhirnya terus terakhir lambungnya ditusuk gitu kan, sampai keluar darah dan air gitu. Di firman Tuhan ada tercatat gitu kan. Saya mikir, aduh Tuhan Yesus melewati penyaliban dia 100% manusia. Dia mengalaminya secara manusia loh. Dan dia berusaha untuk sampai akhir garis finish. Kok dia bisa sih sampai kayak gitu ya Tuhan Yesus sampai benar-benar mau mati di kayu salib buat kita. Kenapa ya? Dasarnya gak ada lain yaitu karena kasih. Bapa yang begitu baik sama kita di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Bapa terlalu amat sayang sama setiap kita. Lihat kiri kanan kita terus lihat kita. Bapak terlalu amat sayang sama kita loh. Sampai dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mana ada sih Bapak dunia ini. Nih saya punya anak nih. Terus ini ada orang berdosa nih. Yaudah deh saya korbanin anak saya deh. Yaudah yang lain bebas deh. Jujur Li ya. Mana ada sih di dunia ini ada Bapak yang seperti itu baik banget. Mau mengorbankan anaknya yang satu-satunya. Kenapa firman Tuhan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa di sana dikatakan anaknya yang tunggal? Because the only one. Karena satu-satunya. Andai kan kita di posisi Bapak, kita punya anak satu-satunya. Ada orang berdosa nih, udah tahu berdosa, istilah gak layak lah di ini segala macam diampuni. Oke, gue punya anak satu nih. Yaudah gue korbanin deh untuk menyelamatkan dia. Jujur Li ya, tidak ada di dunia ini seperti Bapak Tuhan Yesus. Amin. Seperti Bapak di surga. Kenapa sih dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus? Kenapa? Karena dasarnya kasih. Jadi kita mesti tahu karakter Kristus yaitu apa salah satunya apa? Berkorban. Dan dasar daripada dia berkorban karena apa? Kasih. Dan kenapa sih Tuhan kok mau berkorban gitu loh. Bapak mau berkorban menyerahkan anak yang tunggal. Kenapa? Karena Bapak enggak egois. Kalau Bapak di surga egois, umat manusia udah jatuh dalam dosa. Oke, gue bikin lagi deh. Oke, ya kan bikin manusia 2.0 ya kan, manusia 2.1, manusia 2.3.
Bisa nggak dia produksi lagi, ciptain lagi, bisa nggak? Bisa, ya kan dia untuk menciptakan lagi gampang, ya kan sebenarnya bisa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi ciptaannya, amin. Dan dia nggak mau egois ya. Kenapa sih Bapak mau mengorbankan anaknya? Karena dia nggak mau egois ya. Jadi kenapa sih seseorang bisa berkorban? Jawabannya karena dia nggak egois ya. Jadi tidak ada orang egois yang mau berkorban untuk orang lain. Karena orang egois hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya. Jadi kebalikannya dari nggak egois ya egois, istilah kayak gitu kan. Jadi nggak ada tuh orang yang egois yang mau berkorban untuk orang lain, nggak ada. Kenapa? Karena orang egois itu dia self-oriented. Jadi me, selalu saya, selalu saya. Nah kenapa orang bisa egois? Yuk kita belajar sama-sama kenapa seseorang bisa egois ya. Yang pertama karena dia cinta kepada dirinya sendiri. Katakan me oriented. Me oriented yaitu me itu saya berarti oriented. Jadi selalu saya ya. Segala sesuatu berfokus ke saya atau egois yaitu mencintai diri sendiri ya. Jadi dikit-dikit saya mesti yang diutamakan, saya yang mesti dilayani terlebih dahulu. Saya mesti berhak menerima terlebih dahulu, ya kan seperti itu. Orang yang mencintai diri sendiri mempunyai mental namanya victim, katakan victim, yaitu mental korban. Dia akan selalu merasa kurang disayangin. Kok orang ini kayak gini ya, kok perlakuan saya seperti ini. Kenapa? Karena dia memiliki mental victim. Kenapa dia bisa memiliki mental victim? Karena dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Jadi orang egois yang pertama karena apa? Memikirkan dirinya sendiri. Nomor satu memikirkan apa? Dirinya sendiri ya. Oke, terus apa dong yang mesti dilakukan ya orang tersebut ya kan? Yuk kita akan baca bareng-bareng, yaitu menyadari apa yang harus dilakukan yaitu menyadari saya dikasihi Tuhan terlebih dahulu ya. Orang yang memiliki mental victim korban, dia akan merasa tidak disayangi orang lain. Dia akan merasa jadi korban, selalu orang-orang lain melukai dia. Padahal Tuhan Yesus sudah mati terlebih dahulu bagi orang tersebut. Sebelum orang tersebut belum mengenal Tuhan kah atau sebelum mengenal Tuhan kah, Tuhan Yesus sudah mati terlebih dahulu bagi orang tersebut. Yuk kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Ya, bagi setiap kita mungkin saya orangnya nggak egois, oke bagus, puji Tuhan. Wih saya orangnya egois, jujur Li, ya saya orangnya egois, oke bagus. Kita masih, setiap kita yuk masih koreksi masing-masing. Apakah kita salah satu orang yang egois ya kan? Kalau andai kan kita orang yang egois, terus memiliki mental victim yaitu mental korban, selalu merasa disakiti orang, selalu merasa menjadi korban, selalu merasa tidak cukup dikasihi atau gimana. Yuk kita sama-sama koreksi. Di 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita ya. Dan tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi yang pertama itu orang yang egois. Kenapa orang itu bisa egois? Karena dia self-oriented. Dia selalu memikirkan, oh gua dulu nih, saya dulu. Ya seperti itu. Orang yang memiliki egoisme yang seperti itu, memikirkan diri sendiri, dia cenderung memiliki mental victim. Yaitu mental korban. Selalu merasa orang lain nggak menghargai dia, orang lain kayak nggak berkorban buat dia. Saya udah cukup banyak berkorban untuk orang lain, kenapa orang lain kayak gini, bla bla bla. Nah itu mental victim. Nah karena itu yuk kita sama-sama mesti berubah. Mumpung di bulan Februari ini karakter Kristus yaitu rela berkorban. Kita nggak boleh egois, jadi kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Tapi juga memikirkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita dan orang lain. Oke yang kedua, ciri-ciri orang yang egois itu seperti apa ya? Karena dia akan trauma pengalaman, katakan trauma. Ya, trauma itu kejadian dialami seseorang yang luar biasa dan itu termemori, terekam di dalam memori orang tersebut. Trauma pengalaman. Contohnya ya, orang tersebut sudah berbuat baik kepada orang lain ya kan. Tapi perlakuan yang dia dapat, feedback yang dia dapat enggak sesuai yang dia ekspektasi, yang dia harapkan. Contohnya dia orang itu sudah berbuat baik, sudah melakukan berkorban bagi orang tersebut kan. Tapi boro-boro bokamsia istilah gitu, enggak ada terima kasihnya, bokamsia. Malahan udah berbuat baik malah dijelek-jelekin. Di sini kita bisa sama-sama gitu trauma. Pernah kan kita pasti pernah yang ngalamin hal seperti itu ya. Ketika kita udah membantu seseorang, menolong seseorang, kita sudah berkorban. Tapi orang tersebut feedbacknya malah nggak baik gitu loh. Malah kebalikannya malah nggak terima kasih atau gimana. Atau kita bisa juga orang yang melakukan hal tersebut. Ya istilahnya kita udah ditolong orang, udah dibantu orang. Tapi kita malah feedbacknya malah berbuat yang tidak baik terhadap orang tersebut. Kita di sini sama-sama belajar. Katakan sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Yuk, nah kenapa sih orang bisa egois? Karena dia mengalami trauma yang tidak enak. Dulu ya gue pernah nolong orang, saya pernah nolong orang tersebut nih, saya udah pernah bantu orang-orang gitu kan. Tapi hasilnya nggak bagus kayak gini-gini. Nah otomatis orang tersebut akan mengalami trauma. Akan mengalami yang namanya pengalaman yang tidak baik ya kan. Dan untuk dia memberikan kepercayaan lagi untuk melakukan hal tersebut lagi, dia akan kaget, dia akan coba membenteng dirinya sendiri. Karena dia nggak mau terluka kedua kalinya, dia nggak mau terkecewa kedua kalinya atau berapa kalinya ya kan. Udah berkali-kali ditolong, udah berkali-kali saya berkorban.
Tapi kok kenapa hasilnya kayak gitu juga, masih saya dijahatin atau segala macam ya kan. Itu yang namanya trauma ya. Jadi ketika seseorang mengalami trauma, dia akan membangun barrier, benteng untuk dia melangkah lebih lagi, untuk dia mau berkorban. Orang tersebut pernah mengalami terluka saat berkorban ya. Terus kalau kayak gitu apa yang mesti dilakukan? Kita nggak bisa membiarkan trauma menguasai kita seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan trauma kita menguasai kita seumur hidup kita. Karena itu akan membuat kita untuk membatasi langkah hidup kita ya. Oke, apa sih yang mesti kita lakukan? Oke Wi, saya pernah mengalami hal seperti itu. Dan saya jujur li trauma. Dan sampai sekarang pun saya trauma banget gitu kan. Apa yang mesti saya lakukan? Oke, yuk kita coba baca di 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Yang pertama kita harus saling mengasihi. Yang kedua apa? Kita mesti minta, yaitu belas kasihan dari Tuhan. Kita mesti minta kasih Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang mengalami trauma, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil beberapa menit, beberapa waktu di dalam rumah atau ruang Bapak Ibu Saudara pribadi dalam doa. Doa, katakan sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan saya trauma loh sama si A, sama si B, sama si C atas pelakuannya gini. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hal tersebut, doa. Tuhan saya minta Tuhan pulihkan saya. Bebaskan saya dari segala trauma. Minta sama Bapak, minta sama Tuhan. Supaya kasih Tuhan akan memulihkan hidup kita kembali, amin. Trauma itu tuh akan terekam di dalam memori otak kita, ya kan. Otak kita kan kecil. Tapi dia bisa menyimpan trauma yang lama pun dia masih bisa nyimpan terus. Oleh karena itu kita minta pertama cari kepada Tuhan. Bilang Tuhan saya mau minta Tuhan tolong hilangkan trauma saya. Pulihkan saya dari segala trauma, segala pikiran yang negatif, segala apapun juga. Amin. Yang kedua kita mulai belajar untuk mengampuni. Pak Awi sih belum mengalami yang saya alamin. Ya kan saya tuh ngalaminya tuh bla 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 kayak gini loh, berat loh. Saya ngerti setiap kita mengalami yang namanya proses di dalam kehidupan. Kita semua pernah mengalami namanya kekecewaan, terluka atau segala macam. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa tetap pegang trauma itu sampai seumur hidup kita. Oleh karena itu Tuhan pengen kita setiap kita hari ini, yuk kita bebas dari trauma hal seperti itu. Itulah yang membuat kita jadi untuk nggak bisa maksimal untuk dalam berkorban. Bagi kemuliaan Tuhan maupun bagi sesama kita. Karena itu cara menghilangkan trauma kita gimana? Doa sama Tuhan, minta pemulihan sama Tuhan. Ambil waktu di dalam ruang doa kita doa, minta Tuhan tolong pulihkan saya Tuhan. Minta gembala kita, minta konseling atau siapapun untuk kita minta didoakan. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan. Yang kedua, belajar untuk mengampuni. Pak Awi sih belum pernah ngalamin saya seperti hal ini. Saya tuh berat banget loh saya untuk mengampuni orang tersebut. Saya mengerti setiap kita sepertinya susah mengampuni. Ya kan, aduh berat nih untuk mengampuni. Tapi percayalah, di doa Bapa kami udah diajarkan caranya gimana. Tuhan Yesus udah ngajarin kita terlebih dahulu gimana cara mengampuni orang, ya kan? Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya dan ampunilah akan kesalahan kami seperti halnya kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan Yesus yang ngajarin sendiri loh. Waktu murid-muridnya nanya, Tuhan Yesus gimana sih cara berdoa? Akhirnya Tuhan Yesus ngajarin ke murid-muridnya, yaudah belajar doa Bapa kami. Itulah cara Tuhan Yesus ngajarin setiap kita murid-muridnya. Gimana caranya Pak Awi mengampuni? Ikutin cara Tuhan Yesus, ikutin teladan Tuhan Yesus ya kan. Ketika kita mau mengampuni seseorang, ketika kita merasa orang tersebut jahat sama kita mau belajar untuk mengampuni, kita ingat bahwa kita terlebih dahulu telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Di sini, di ruangan ini atau dimanapun kita berada, di sini siapa yang belum pernah melakukan dosa? Oke, track recordnya bagus, smooth, ada nggak? Nggak ada. Ya kan, setiap kita adalah orang berdosa. Oleh karena kasih Tuhan, maka kita semuanya dihapus dosanya. Oleh darah Yesus, oleh pengorbanannya di kayu salib, maka kita diampunin dosanya. Andaikan kita nggak diampunin dosanya, ujung-ujungnya pasti neraka. Karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, maka Tuhan rindu setiap kita belajar untuk mengampuni. Kita sudah diampuni Tuhan dan kita juga harus belajar untuk mengampuni ya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Firman Tuhan ketika berbicara itu menjelaskannya detail banget ya. Di sini dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Itu meaningnya deep banget ya, pengertiannya dalam banget. Sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, yang ketiga, kenapa sih seseorang bisa egois, ya kan? Kenapa sih seseorang itu bisa egois, ya kan? Nah, yang ketiga itu karena didikan, ya bisa dari dunia, dari orang tua atau pengajaran yang tidak benar, ya kan? Nah, example-nya nih, contohnya nih, kita pernah nggak diajarin sama orang tua kita gini, kalau kita diperlakukan baik sama orang lain, kita perlakuan dia baik, ya kan? Tapi kalau orang lain perlakuan kita jahat, kita lebih jahat, ya kan istilah kayak gitu. Kalau orang lain perlakuan saya jahat, saya akan lebih jahat daripada orang tersebut, ya kan? Kita kan mungkin pernah ngalami dan pengalaman-pengalaman seperti itu, didikan ajaran-ajaran seperti hal kayak gitu. Tapi Tuhan ingatkan kita nggak boleh. Jadi apa yang mesti kita lakukan kalau kita,
Saya dari kecil udah diajarin seperti itu, diajarinya gini, kalau orang buat baik, kita buat baik. Kalau orang berbuat jahat sama kita, kita jahatin lagi, lebih jahat lagi, sepertinya kayak gitu. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan nih ketika kita udah belajar dapat didikan pengajaran seperti itu? Yaitu pertama, kita harus menerima didikan dari Tuhan, yaitu Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Ya, kita mesti belajar akan firman Tuhan, kita nggak boleh menolak didikan Tuhan. Gimana saya belajar didikan Tuhan? Yaitu dengan cara apa? Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Kemarin juga hambanya yaitu Pastor Aldi Mancini yang sudah belajar mengajari kita ya, dan membagikan mengenai firman Tuhan. Cara belajar firman Tuhan, merenungkannya ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika waktu kita lahir, kita kan nggak bisa bilang, ya udah aku mau belajar kayak gini-gini, nggak bisa. Oh ya kan? Orang tua kita, saudara kita, lingkungan kita, dikit banyak itu menginfluence kita, mempengaruhi kita dari cara kita grow up, ya kan, bertumbuh, menjadi dewasa. Ketika kita berdewasa, kita mendapat masukan dari orang lain, masukan didikan, pengajaran dari orang lain segala macam. Ada yang bagus dan kita terima, dan ada yang nggak bagus juga, kadang kita suka terima juga. Jadi kita lupa, ketika kita bertumbuh, pengajaran-pengajaran itu masuk dalam hidup kita, menjadikan kita, gaya hidup kita seperti itu, ya kan? Nah oleh karena itu yuk Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami hal seperti itu, kita mesti mendapat didikan daripada Tuhan ya. Segala sesuatu kita mesti baca firman Tuhan, kita mesti renungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajarin kita mengenai hidup yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa yang ketiga, ketika kita mengalami didikan pengajaran yang kurang benar dari dunia atau dari siapapun, kita mesti kembali lagi back to Bible. Katakan back to Bible. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan ya? Kalau andaikan orang itu berbuat jahat, firman Tuhan katakan apa? Ditampar kiri, kasih kanan, ya kan? Jangan membalas musuhmu, ya kan? Seperti hal itu. Nggak bisa, ya kan? Lu nggak tahu apa yang saya alami, itu berat banget. Saya ngerti, setiap kita pasti pernah mengalami apapun, yang hal-hal yang tidak baik maupun yang baik. Tapi percayalah, kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa, nggak bisa, saya mesti balas, saya mesti melakukan ini. Nggak bisa ditoleransi lagi. Ini nggak bisa, jangan Bapak Ibu Saudara katakan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kembali ke firman Tuhan. Kalau saya dirugikan, kalau saya diapa-apain, gimana dong? Ya kan, gimana dong? Gimana dong, ya kan? Siapa yang mesti bantuin segala macam? Kembali kepada firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Caranya gimana? Kita mesti baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dengan cara gitu kita akan tahu apa reaksi kita yang mesti kita lakukan. Amin. Dengan cara gitu kita akan belajar untuk nggak egois ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, orang egois nggak akan bisa berkorban. Dan supaya kita nggak egois, ingat ya Bapak Ibu Saudara, orang egois itu nggak bisa berkorban. Karena dia self oriented, dia akan memikirkan dirinya sendiri. Dia akan apa yang mesti kita lakukan? Pertama kita mesti menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang kedua, selalu datang kepada Tuhan minta pemulihan. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal yang terbaik, sudah melakukan firman Tuhan, tapi kita dikecewakan, balik lagi kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kembali. Amin. Supaya trauma itu tidak akan terus berlanjut sampai sepanjang umur hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan belajar untuk mengampuni. Yang ketiga yaitu kita menerima didikan yang benar. Cara menerima didikan yang benar yaitu setiap hari kita mesti baca firman Tuhan. Katakan setiap hari kita mesti baca firman Tuhan. Kita mesti renungin dan kita juga mesti melakukan firman Tuhan. Dengan cara itu kita akan mendapat didikan yang benar daripada Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika orang lain berbuat jahat sama kita, kita berbuat, ya puji Tuhan. Nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan ya. Katakan tidak boleh. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara ada 3 yang apa? Kita menyadari bahwa kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan, amin. Dengan cara itu kita nggak bakalan egois sama Tuhan maupun sesama kita. Kedua, kita mesti sadar bahwa kita selalu minta pemulihan dari Tuhan. Supaya trauma kita bisa hilang dan kita belajar untuk mengampuni. Dan yang ketiga, kita mesti menerima didikan dari Tuhan. Ketika kita melangkah ke depannya nanti, kita tahu apa reaksi kita mesti kita lakukan. Amin. Ya, sehingga kita memiliki hati untuk bisa berkorban bagi Tuhan maupun sesama. Katakan amin.